Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Arus air masih berombak, namun telah mencapai tempat yang dangkal. Sukin tidak akan terbawa oleh arus. Song Yan menatapnya dari atas dengan alis terkulai, lalu memalingkan pandangannya. Ia berdiri sambil menghela nafas, terlihat sangat lelah, dan suasana hatinya sangat buruk. Namun, beberapa mobil yang tak terkendali bergegas menuju bagian bawah jembatan. Song Yan mengucapkan serangkaian kata kasar dan mengutuk leluhur pemilik mobil tersebut sampai 18 generasi ke belakang. Untungnya, ada mobil-mobil kosong dan tidak ada orang di dalamnya. Setelah memeriksa kendaraan-kendaraan tersebut, Song Yan pergi untuk memasang tanda peringatan. Ketika Sukin melihat lengan Song Yan penuh dengan darah, ia ingat bahwa luka itu berasal dari kaca yang pecah ketika ia menyelamatkannya dari dalam mobil. "Kamu terluka di tanganmu." Sukin berjalan mendekati Song Yan, dan pada saat yang bersamaan, walkie-talkie di badannya berdering. Serangkaian kecelakaan mobil terjadi di jalan Kyushui Lake, dan ada 3 orang terluka yang terjebak di dalam kokpit. Song Yan berbalik untuk melihat Sukin. Dia berdiri di tengah hujan deras, pucat dan lemah, dan dia memindainya dari atas ke bawah secara rutin untuk memastikan dia baik-baik saja. Tugasnya terselesaikan, lalu dia berbalik dan pergi. "Apakah kamu mengenalku di dalam mobil tadi?" tanya Sukin di belakangnya. Song Yan berhenti sejenak, dan tidak menjawab. Intercom mulai berdering lagi, dan dia tidak menoleh. Sukin tidak menghentikannya lagi, dia menyaksikannya berjalan menjauh, memutar sudut jalan, dan menghilang. Ponsel Sukin masuk ke dalam air, tapi tidak mau menyala. Tapi tanpa harus menghidupkan ponsel, dia tahu bahwa rumah sakit akan meneleponnya. Ketika bencana besar terjadi, rencana darurat diaktifkan. Tak peduli klinik darurat atau dokter shift, semuanya harus siaga. Mobil tidak bisa diambil saat ini. Untungnya, rumah sakit tidak jauh. Hanya butuh lebih dari 10 menit berjalan kaki untuk sampai ke sana. Ketika Sukin tiba di rumah sakit, hampir jam 12 malam. Ruang gawat darurat penuh dengan orang-orang yang basah kuyup. 3 atau 4 petugas kebersihan bergantian membersihkan, tetapi mereka tidak bisa menangkap dokter satu demi satu. Lantai baru saja dibersihkan 1 detik sebelumnya, dan kemudian basah lagi. Xiao Nan bergegas melewati sana, dan ketika melihat Sukin, dia terkejut. "Dokter Su, bagaimana kamu bisa seperti ini? Apa kamu jatuh ke dalam air?" "Aku jatuh, tidak apa-apa. Aku akan membersihkan diriku dulu dan kembali nanti." "Ngomong-ngomong, tolong panggang ponselku, aku tidak tahu apakah itu masih bisa berfungsi. Kasihkan padaku." Sukin pergi ke kamar mandi rumah sakit untuk membersihkan diri, mengganti pakaian cadangan, lalu kembali ke gedung gawat darurat, sibuk dengan rekan-rekannya. Hujan turun sepanjang malam, dan gedung gawat darurat terang benderang sepanjang malam. Di malam ketika bencana melanda, polisi lalu lintas, polisi bersenjata, pemadam kebakaran, tim penyelamat, polisi khusus, tenaga medis berada di sudut-sudut gelap bawah cahaya lampu jalanan kota. Tak terhitung orang menggigit gigi mereka pada malam itu dan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kota, takdirnya adalah tanpa tidur. Saat fajar hampir menyingsing, angin dan hujan mereda. Tidak ada luka baru yang dikirimkan ke rumah sakit. Dan para dokter serta perawat akhirnya mendapatkan sedikit ruang untuk bernafas. Sukin melintasi lorong di depan ruang gawat darurat, dan beberapa dokter serta perawat tertidur di lantai. Lorong itu sunyi dan cahayanya putih. Sukin berjalan dengan tenang menuju ruang bersih, mencuci tangannya berkali-kali, mengangkat kepalanya, dan melihat ke dalam mata yang dalam di cermin. Dia kembali ke kantornya dan menyadari bahwa lidahnya kering. Dia belum minum selama lebih dari 10 jam, jadi dia menuangkan segelas air hangat ke dalam tangannya dan berdiri di dekat jendela dengan cangkir di tangan. Di luar jendela, gerimis turun. Langit terang dan jalanan berantakan. Pohon-pohon bengkok ke belakang, plastik serpihan berserakan di mana-mana. Pukul 4.30 pagi, para petugas kebersihan sudah mulai mengumpulkan sampah untuk membersihkan kota. Tim penyelamat sedang memindahkan mobil-mobil dan pohon-pohon di tengah hujan untuk membersihkan rintangan di jalan. Laki-laki dalam seragam oranye bergerak bolak-balik melalui kabut malam. Sukin teringat akan Song Yan. Dia teringat bagaimana Song Yan mendorong mobil keluar dari lubang air sendirian, memecahkan kaca depan dan menyelamatkannya dari mobil.
Semalam, banyak panggilan pertolongan, banyak lokasi penyelamatan, banyak penyelamat, tapi dia datang ke lokasi ini untuk menyelamatkannya. Setelah meminum segelas air, Sukin pergi ke ruang istirahat. Dalam 1,5 jam lagi, giliran kerjanya akan tiba. Sebagian besar pasien gawat darurat semalam adalah korban kecelakaan mobil dan tenggelam. Siang harinya, fokusnya adalah pada ketidaknyamanan akibat perubahan iklim tiba-tiba. Sukin terlalu sibuk hingga tak henti, dan sudah pukul 6 sore ketika satu pasien selesai ditangani. Saat ganti shift, hampir tak punya tenaga untuk berjalan. Mobilnya masih di dalam lubang jembatan. Dia menelepon Xiaoxia dan memintanya mencari orang untuk membantu mengangkat mobil dengan truk. Kemudian dia menelepon ke rumah. Di perjalanan, sopir yang membawanya mendengarkan radio, dan berita keluar dari radio, hujan deras semalam kini telah menyebabkan 9 wilayah perkotaan utama di kota ini dan 3 kabupaten terdampak luas, menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 9,11 miliar yuan. Hujan yang sungguh deras semalam. Sungai meluap di mana-mana, kata sopir tersebut. Sulit bagi polisi dan pemadam kebakaran, tapi melelahkan. Ketika aku keluar pagi ini, aku melihat sekelompok pemadam kebakaran, mungkin berdekatan. Orang yang sedang menjalankan tugas penuh air, basah kuyup, dan tidak punya waktu untuk merawat diri. Dia rebahan di tanah dan tumpukan rumputan untuk tidur. Pakaian mereka penuh dengan lumpur, dan daun-daun, kayu-kayu, dan semua ada di sana, beberapa masih berdarah di wajahnya. Sukin tidak berbicara. Dia tidak tahu apakah sopir tersebut bertemu dengan Song Yan atau tidak. Mungkin juga tidak. Di kota yang begitu besar, Song Yan memiliki terlalu banyak orang seperti mereka. Karena adanya sekelompok orang seperti itu, pekerjaan rekonstruksi pasca bencana diselesaikan dalam 1 hari. Hingga sore hari keesokan harinya, transportasi, perawatan medis, perdagangan, dan kehidupan telah kembali berjalan normal. Ini adalah metropolis di utara, seperti mesin besar berkecepatan tinggi, berhenti sebentar, lalu melanjutkan perjalanannya dengan diam dan tekad. Setelah hujan deras, suhu turun cukup banyak. Saat siang hari, dia tidak merasa perlu mengenakan mantel saat pergi keluar pada malam hari. Mobil Sukin sudah rusak dan Meng Huaijin membelikan mobil baru untuknya. Dia akan mengambil mobil tersebut seminggu kemudian. Sukin mengemudi selama 5 hari berturut-turut dan duduk di kursi belakang taksi yang redup selama 5 hari berturut-turut, melihat pemandangan malam kota yang tenang di luar jendela. Dan teringat akan Song Yan saat dia gemetar oleh angin dingin yang bertiup kencang. Dia teringat akan kehangatan yang mantap yang melindunginya dalam pelukannya di malam hujan. Pada hari ke-6, Sukin mendapatkan jadwal shift Song Yan dan gambaran dasar tentang timnya. Mereka memiliki manajemen gaya barak. Meskipun mereka bergantian, tentara lajang harus tinggal di barak untuk pelatihan militer harian selama jam non-tugas dan tinggal di barak. Mereka tidak diperbolehkan keluar siang atau malam. Dia memiliki cuti 3 hari sekali sebulan, dan dia bisa pulang, tetapi dia tidak boleh meninggalkan kota dan harus siaga setiap saat. Sukin menutup telepon dan berdiri di depan jendela kaca berlantai penuh di balkon yang menghadap jalan Wufang di bawahnya. Pukul 5.30 sore, matahari merah tenggelam di barat, dan gedung-gedung di sekitarnya membentangkan bayangan miring yang panjang di jalan Wufang, memotong rumah-rumah batu bata merah menjadi blok-blok panjang dengan batas terang dan gelap. Dia menunggu dengan diam. Setelah beberapa menit, berita datang. Ini adalah jadwal cuti Song Yan. Hari ini, cuti 3 harinya sudah merupakan hari terakhir. Sukin berbalik untuk pergi, turun dari lift, dan keluar. Dalam waktu hanya 6 hari, musim telah berubah. Di taman buatan manusia di bawah gedung, daun-daun di puncak pohon mulai berubah menjadi kuning. Sukin berjalan melewati lorong berkerikil dengan bunga dan rumput ke pintu belakang kompleks perumahan, melintasi lorong dan memasuki jalan Wufang. Dia menyatu dengan kerumunan, berjalan di antara matahari terbenam berwarna merah darah dan bayangan gedung, toko jahit, toko rempah-rempah, toko cukur, toko sayuran, bau pohon bunga Kamboja di ujung jalan tercium. Dia berbelok masuk ke lorong sempit dan berjalan menuju pintu halaman Zai. Gerbangnya terbuka. Sukin melewati pintu, dan matahari bersinar di dinding bayangan. Melewati dinding bayangan, dia masuk ke halaman. Pada akhir musim panas dan awal musim gugur, bunga wisteria di pintu sayap barat telah rontok. Pintu rumah utama terkunci, dan bibinya tidak ada di rumah. Sukin melintasi halaman dan menginjak-injak kelopak wisteria yang berserakan di tanah, memberikan lapisan yang lembut dan lembut. Dia mengangkat tirai wisteria yang penuh buah kecil dan masuk ke ruang tengah. Pintu dan jendela kamar barat tertutup rapat. Sukin berdiri di tempat selama beberapa detik, mengangkat tangan untuk membuka pintu, dan belum sempat menyentuh panel pintu.
Langkah mantap dan cepat dari seorang pria terdengar dari pintu. Seseorang mengambil kunci dari meja. Pintu dibuka. Song Yan merundukkan kepala sedikit, meremas rokok di satu tangan, dan memegang kunci di saku celananya dengan satu tangan. Dia hampir melintasi ambang pintu ketika melihat Sukin berdiri di depannya. Tubuhnya jelas sedikit tertarik ke belakang, lalu berhenti, matanya terpaku. Dia membuka mulutnya sedikit dan memandangnya dari atas ke bawah selama setengah detik, mengejek dengan senyuman, bagaimanapun. Dia mengetahui kunjungan terakhirnya ke camp. Sukin memandang matanya dan berkata, bukan cara yang tepat, aku datang kemari khusus. Song Yan, ada apa? Sukin, kali terakhir kau menyelamatkanku, terima kasih sudah datang. Song Yan memandangnya sejenak, ada sedikit sindiran dalam matanya, termasuk rokok di mulutnya, hanya untuk mengatakan ini. Dia melintasi ambang pintu dan menutup pintu di belakang. Sukin tidak mundur, keduanya sangat dekat. Dadanya menekan ke arahnya, Sukin menurunkan pandangannya, melihat garis-garis teksturnya di bawah kaos tipis, dan mengulangi, baiklah, terima kasih. Song Yan bersandar di dinding dan menatapnya dengan suara rendah, kemudian beritahu aku, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Sukin tidak memikirkan masalah ini. Dan matanya membulat, bagaimana berterima kasih? Apapun itu baik-baik saja. Matanya Song Yan mendalam, memandangnya, berpikir sejenak, tiba-tiba merapatkan diri, tubuh besar mendorongnya menjauh. Jari-jarinya yang memegang rokok menyentuh lehernya, dan aliran listrik melintas di hati Sukin. Dia kaku, dan tatapannya tetap. Dia menunjuk ke kulit pangkal jarinya yang kasar dan perlahan-lahan meluncur ke atas dari leher putih mutiara Sukin. Pria itu menundukkan kepala ke telinganya dan bertanya dengan suara serak, kenapa kau tidak berterima kasih padaku? Sukin gemetar, kau bilang. Aku harus mengatakannya dengan tubuh? Dia memancing dagunya dengan dua jari, dan asap tebal mencampur masuk ke saluran pernapasannya. Sukin hanya merasakan ketegangan, dia sedikit menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Song Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapnya dengan dekat, lalu tiba-tiba mendengus, ekspresi jijik yang jelas melintas di mata indahnya sejenak yang lalu, setiap wanita yang aku selamatkan harus setuju denganku. Kalau tidak, akan mati. Giliranmu sekarang? Dia merapatkan diri, memegang dagu Sukin dengan lembut. Dan melepaskan. Sukin tidak berkata apa-apa. Song Yan meremas rokok dari mulutnya dan menghembuskan asap rokok, memandang asap biru dan merah di bawah matahari terbenam, memandangnya, seberapa percayakah kau bahwa setelah bertahun-tahun ini, Lao Su masih memikirkanmu, masih ingin tidur denganmu? Dia berbicara terlalu tajam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Meski Sukin wajahnya memucat sedikit. Sukin menggelengkan kepalanya dengan sangat ringan. Song Yan, jangan bicara padaku dengan nada seperti ini. Ekspresi Song Yan terlihat bosan dan nadanya semakin meninggi, kau masih berharap aku memanggilmu dengan sopan sebagai Nona Mengda. Setelah satu kata terucap, hening melanda halaman. Sukin menatapnya lurus, matanya sedikit merah. Song Yan meremas bibirnya dan berhenti berbicara. Dia berbalik untuk melihat tukang kayu di halaman, pipinya tegang, mencoba memahami apa yang sedang dipikirkannya. Secara perlahan, matanya kembali menjadi dingin, dan seakan ingin mengucapkan sesuatu yang lebih kejam, dia berbalik untuk melihat air di mata Sukin. Alis Song Yan berkedut keras, dia menggertakkan giginya, dan menunjuknya dengan jijik, memperingatkan, telan kembali. Jangan aku dengan pola ini. Dia tahu betul betapa dingin dan tanpa belas kasihan dirinya, kelembutan atau kelemah lembutan hanya untuk tujuan tertentu baginya. Kau dengar, dia berteriak padanya. Sukin menatapnya dengan keras kepala, matanya semakin dalam. Song Yan sangat marah sehingga dia ingin merobek topengnya. Dia melangkah maju, meraih kerahnya dengan kasar, dan menekannya ke tiang, mencaci, beberapa datang dengan Lao Su. Sukin menggigit bibirnya dan menatapnya dengan tajam. Detik berikutnya, tetesan air mata yang jernih jatuh, mengenai belakang tangannya dan jatuh di atas beberapa kelopak bunga. Seakan-akan terlalu panas, dia tiba-tiba melepaskan pegangannya dan langsung mundur. Sukin melingkarkan tangannya di sekitar tiang, meninggalkan beberapa lipatan pada bajunya. Di awal musim gugur, halaman ini tenang dan bersih. Keduanya berdiri di sana, tidak saling menatap, tanpa sepatah kata pun. Matahari terbenam menerobos wisteria dan menerangi dua wajah mereka. Akhirnya, Sukin berbisik, Song Yan, mari kita berdamai. Namun alisnya tersembunyi dalam cahaya dan tidak bisa terlihat dengan jelas. Ponselnya jatuh dan alarm berbunyi. Dia harus kembali ke timnya. Tanpa melihat ke belakang, Song Yan turun dari tangga, melintasi halaman, dan pergi. Lao Su sudah melupakanmu. Song Yan, mari kita berdamai. Sukin terbangun di tengah malam dan mengucapkan kalimat ini dalam mimpinya.
Ketika dia sadar, dia pernah panik karena perkataan spontannya ini. Jika dia setuju, apa yang akan terjadi selanjutnya? Berani memberitahu orang tua? Tidak berani. Bisakah dia pergi jauh? Tidak tentu. Tapi dia tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Dia terlihat gila hari itu, seperti orang yang tenggelam yang hanya ingin meraih benda apungnya dan menyelamatkannya dari kehidupan yang mati. Jika diselamatkan, apakah dia benar-benar bisa meninggalkan kehidupan lamanya yang disebut-sebut dan putus hubungan dengan keluarganya? Sukin sangat jelas. Jadi ketika dia menolaknya, dia melampaui rasa sakit dan keputusasaan, ada jejak keamanan dan kebahagiaan yang tidak perlu mengubah status quo. Dia selalu terkoyak dalam kontradiksi, dia tidak pernah teguh. Malah menjadi sunyi, dia berpikir, saat itu wajahnya pasti sangat jelek. Song Yan pasti melihatnya jelek di bawah topeng, jadi dia merasa jijik dan merendahkan, jadi dia tidak ingin berdamai dengannya dan tidak pernah menoleh kembali. Pukul 3 dini hari, dia duduk di atas tempat tidur, lengannya terasa dingin. Jendela terbuka dan angin malam terlalu dingin. Cuaca di utara selalu tiba-tiba menjadi dingin, tanpa memberi sedikit persiapan. Musim gugur sudah tiba. Kalau tidak, mengapa malam begitu dingin? Sebenarnya, Sukin adalah penduduk asli Cina bagian selatan. Dia besar di Liangxi, kampung halaman ikan dan beras, sebelum dia berusia 10 tahun. Dia memiliki wajah cantik sejak kecil, rambutnya bagus, lembut dan lentur, lahir dengan warna linen, seperti gaya eksotis yang diwarnai. Pada saat pewarnaan rambut baru saja muncul, para siswa iri, dan lebih iri pada identitasnya, putri wali kota terdengar berkuasa, putri seorang pematung terkenal terdengar romantis. Dia tinggal di sebuah villa besar sejak usia dini, mendengarkan simfoni, melihat lukisan Renaissance terkenal, belajar piano dan biola, berkeliling dunia, dan menjadi putri surga yang bangga. Hidup indah tiba-tiba membusuk dari dalam suatu hari. Ibu dan ayah tidak lagi saling mencintai, mereka bertengkar siang dan malam. Ibu berteriak, "Pembohong, pembohong, aku ingin melaporkanmu." Ayah berteriak dengan keras, "Jika tidak bisa lagi, kita akan bercerai." "Apa yang kau inginkan?" Sukin tidak tahu apa yang ayahnya bohongi kepada ibunya atau apa yang ibunya inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak jelas. Ibunya membakar rumah yang bahagia itu di tengah malam dan membakar dirinya sendiri dan suaminya yang dicintai. Mungkin dia juga ingin membakar kristalisasi cinta dari dua orang itu, Sukin. Sukin diselamatkan dan dikirim ke panti asuhan. Di sekolah di kota, dia dihina oleh pandangan aneh orang di sekitarnya, dengan ejekan untuk dibaca sebagai lelucon. Bibi-bibi dan anak-anak di panti asuhan tidak menyukainya dan diam-diam memberitahu lelucon tentang orang tuanya. Kadang-kadang dia teriak dan berkelahi dengan orang lain. Dia dihukum oleh para bibi untuk bekerja, lapar, kelaparan, dan tidak tidur. Teman sekelasnya juga membulinya, "Sukin, mengapa mobil mewahmu tidak datang menjemputmu?" "Sukin, bagaimana dengan Barbie MU?" "Sukin, mengapa kau tidak mengenakan sepatu kulit anak sapi?" Mereka menggunakan cerita tentang orang tuanya yang disusun menjadi lagu-lagu untuk dinyanyikan di belakangnya. Sambil menarik rambutnya dan menjulurkan kakinya untuk menjatuhkannya ke tanah. Dia semakin diam, semakin seperti sosok transparan yang tidak ada. Hingga suatu hari, teman ayahnya, Meng Huaijin, dan istrinya, Fu Wenying, muncul dan berkata, "Qin Qin, kami akan membawamu pulang." Meng Yanchen, yang berusia 12 tahun, meraih tangannya dengan senyuman hangat seperti matahari, "Qin Qin, ini adalah saudara laki-lakiku." Ketika berusia 10 tahun, Sukin pergi ke utara yang jauh. Meng Huaijin memperlakukan Sukin seolah-olah dia adalah anak kandungnya sendiri dan sangat menyayanginya. Dalam kata-katanya, dia dan Sukin memiliki hubungan ayah dan anak dalam kehidupan ini. Sukin mencintai ayah angkat ini sebagaimana ia mencintai ayah kandungnya. Fu Wenying, ibu angkatnya, juga sangat peduli terhadap Sukin, tetapi seiring Sukin semakin menyatu dengan keluarga itu, hubungan antara kedua saudara itu menarik perhatiannya. Sukin pertama kali datang ke keluarga Meng. Meng Huaijin sibuk dengan pekerjaan dan jarang memberikan disiplin. Fu Wenying adalah seorang wanita yang angkuh dan keras kepala, dan merupakan seorang wanita yang berperilaku tegas. Sukin, yang tidak mengenal aturan keluarga, tidak terhindarkan dari pelatihan yang ketat. Sukin gemetar siang dan malam, takut Fu Ying tidak puas dan akan mengirimnya kembali ke panti asuhan. Dia tidak berani bicara, dia tidak berani keluar dari kamarnya. Meng Yanchen menemani dia melihat ukiran kayunya, dan mendampinginya tanpa henti sepanjang hari. Dia tidak berani membuat suara di rumah, takut bahwa Fu Wenying dan Meng Yanchen akan memarahinya. Dia sering dilatih oleh ibunya, dia tidak berani mengambil makanan, memilih makanan favoritnya atau makan terlalu banyak.
Menteri membawanya ke restoran untuk makan di pinggir jalan. Dia makan sampai kenyang dan kemudian menghapus minyak di mulutnya sebelum pulang. Dia sering memiliki mimpi buruk tentang jeritan orang tuanya yang terbakar sampai mati. Bermimpi tentang diintimidasi, dihina, dan diolok-olok, dan tidak bisa tidur di malam hari. Meng Yanchen menemani dia untuk melukis dan bercerita. Secara perlahan, anak-anak tumbuh menjadi remaja. Meskipun kedua-duanya memiliki hubungan yang erat, seperti saudara laki-laki dan perempuan, mereka bukan saudara kandung. Lagi pula, ibu-ibu pasti khawatir mereka melanggar batas-batas. Suatu hari, Fu Wenying mengusulkan untuk menjalani prosedur adopsi resmi, membiarkan Sukin diadopsi dan berganti nama menjadi Meng Qin, serta dicatatkan di buku hukum. Sukin menolak, duduk di meja makan dan menghapus air matanya, mengatakan bahwa meskipun dia mencintai ayah Meng, dia harus tetap menggunakan nama belakang ayah kandungnya. Meng Huaijin merasa tidak tahan dan mengusulkan untuk tidak mengubahnya. Katanya bahwa nama belakang hanya sekadar nama belakang Qin Qin adalah Su, dan dia akan menjadi putrinya sepanjang hidupnya. Namun, Fu Wenying sangat gigih dalam masalah ini. Akhirnya, Sukin setuju, dia mendapat nasihat dari Meng Yanchen. Sebulan kemudian, ketika dia sudah di sekolah menengah, tiba-tiba Sukin menawarkan untuk pergi ke sekolah asrama. Fu Wenying menjawab. Setelah pindah ke sekolah menengah, untuk pertama kalinya di asrama, para siswi di kamar yang sama semuanya naik dari sekolah menengah pertama di sekolah itu, dan mereka saling kenal. Meng Huaijin takut dia akan dibuli. Keluarga mengantarnya ke asrama bersama. Meng Yanchen juga membeli segepok makanan ringan untuk para gadis di asrama untuk mendapatkan simpati mereka. Namun, hasilnya minimal. Sukin bukan tipe yang suka bicara dan ekspresinya kurang. Para gadis di asrama suka berisik dan alami merasa bahwa dia tidak masuk dalam kelompok mereka. Setelah keluarga pergi, teman sekamar berkumpul di sekitar seorang gadis yang melihat pemutar musik di tangannya, dan menanyakan lagu-lagu bagus apa yang ada di kaset. Lalu mereka memutarnya. Seorang gadis dengan ramah memanggil Sukin, Meng Qin. Dia berbalik dan melihat mesin CD warna merah anggur di atas tempat tidur Sukin, berseru, mesin CD ini tidak dijual di Cina. Ya ampun, warna merah anggurnya lebih menarik daripada halaman iklan. Dua gadis lainnya melihat ke arahnya, bisakah kita mencobanya? Sukin menganggukkan kepala dengan lembut. Mengapa semuanya musik klasik? Terlewatkan saja, mari mendengarkan yang klasik, untuk meningkatkan perasaan. Tiga gadis itu melirik dengan minat, dan Sukin dengan penuh perhatian melihat wajah gembira mereka. Meng Qin, apakah keluargamu kaya? Sukin menggeleng, hanya saja ayahku mau. Anak laki-laki yang tinggi dan tampan tadi adalah saudaramu. Bukan? Sukin tak berkata apa-apa, dan dia menundukkan kepala untuk merapikan CD yang dikacaukan oleh semua orang. Bisakah kamu ceritakan tentangnya? Dia adalah tipe yang aku sukai. Sukin menggeleng. Mengapa tidak, jangan pelit begitu. Pihak lain terus bertanya. Sukin mengangkat kepala dan berkata dengan serius, dia tidak akan menyukaimu. Pihak lain kaget, dan seluruh asrama melihatnya dengan kagum. Apa yang kau lakukan? Ya, itu terlalu kelewatan untuk dikatakan. Ini hanya lelucon. Jika kamu tidak mau memperkenalkannya, jangan memperkenalkannya. Mengapa harus mengatakan sesuatu yang menyakitkan? Sukin memegang kotak di tangannya dan diam. Tidak memberikan penjelasan sedikit pun, ini terlalu. Proses integrasi yang semula lancar pun menjadi sangat tegang. Makan malam pertama Sukin di sekolah baru dimakannya sendirian di kantin. Pada hari pertama sekolah, dia masih duduk sendirian di sudut. Teman sekelas di sekitarnya semuanya adalah teman lama yang bersatu kembali, dan dia pindah ke daerah sekolah yang berbeda, dan tentunya tak seorang pun memperhatikan wajah barunya. Nama belakang guru kelasnya adalah Lu. Dia meminta semua orang memperkenalkan diri dan bertanya. Anak-anak yang berusia 15 atau 16 tahun sangat berisik, apalagi mengetahui segala macam pertanyaan, segala macam hal aneh. Misalnya, di sekolah menengah mana kamu masuk ke kamar mandi pria yang salah? Apakah pengakuan cintamu gagal di pertemuan olahraga sekolah menengah? Segala jenis rasa malu muncul. Kelas itu riuh dengan tawa. Setelah 1 jam pelajaran selesai, bel berbunyi, dan guru Lu bertanya, sudah memperkenalkan diri, maka mari kita, Lu tua. Suara laki-laki terdengar di barisan belakang kelas, terdengar seperti melucu. Si kecil itu belum memperkenalkan diri. Sukin, yang dikenal sebagai si kecil. Perlahan-lahan memalingkan kepalanya, dan di barisan terakhir duduk seorang anak laki-laki tinggi. Seragam sekolahnya longgar dan acak-acakan, dan satu kakinya diinjakkan di kursi. Dia miringkan kepala sedikit dan mengangkat tangan kanannya, jari telunjuk kanannya menunjuk ke arahnya dengan malas. Tawa berhenti sejenak.
Mata seluruh kelas fokus padanya dengan jari telunjuknya. Sukin melihatnya dengan tenang, dan dia tidak memiliki ekspresi yang berlebihan, tapi matanya sama seperti miliknya, menatap lurus dan mendeteksi. Guru Lu merasa kasihan karena Sukin harus naik ke depan. Sukin tidak gugup atau bersemangat, dan berkata dengan nada datar, "Halo semuanya. Aku Meng Qin." Dia menyelesaikan perkenalannya dalam satu kalimat, dan tak ada suara di atas atau di bawah panggung. Guru Lu ingin mendorongnya untuk mengatakan beberapa kata lagi. "Meng Qin, apa hobimu dan ceritakan kepada semua orang." Sukin menggelengkan kepalanya, "Tidak." Guru Lu melihat semua murid di kelas, kemudian untuk pertanyaan, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Suasana hening. Apa yang bisa ditanyakan oleh seseorang yang tidak memiliki informasi? Saat ini, suara anak laki-laki itu terdengar di belakang. "Meng Qin yang mana?" "Sukin, Zi Meng Meng." "Sui Sin Qin." "Sangat bagus." Anak laki-laki yang bertanya itu mengangkat sudut mulutnya dan menyibakkan rambutnya untuk menutupi matanya. Ada pantulan lampu neon di kelas. Cahaya putihnya bersinar seperti air. "Kakak Yan menggoda gadis lagi." Anak-anak laki-laki tertawa. "Song Yan!" Guru Lu memarahinya. Beberapa murid merespons, Song Yan belum memperkenalkan diri. Suara rayuan atas dan bawah mengungkapkan bahwa dia adalah anak nakal yang populer. Song Yan tidak bergerak, semua orang tahu, jadi aku tidak akan banyak bicara. Lalu, saatnya untuk pelajaran. Lalu dia berdiri dan berjalan ke pintu kelas. Dengungan ketidakpuasan. Belum ada pertanyaan. Murid laki-laki di seberang lorong dari Sukin bertanya dengan keras, "Tahun lalu Zuoli baru saja hamil dan putus sekolah, orang tuanya datang ke sekolah, dan 6 dari laki-laki di kelasmu bolos sekolah. Katakan, kemana kalian pergi saat itu?" "Pergi ke ibumu." Song Yan berjalan melewati lorong dan berkata. Suara anak laki-laki yang serak itu jatuh dari atas kepala Sukin selama periode pergantian suara. Dia keluar dari kelas, meninggalkan Sukin dengan bayangan punggung dan Erlang. Sukin mengakui bahwa dia dan Song Yan sama sekali tidak pernah berpotongan. Dia pergi ke kelas langkah demi langkah, menyelesaikan kelas, pulang ke asrama, dan melakukan segalanya. Seperti jiwa kesepian yang melayang di kampus. Dan Song Yan, kemanapun dia pergi, memiliki sekelompok teman, pria dan wanita mengelilinginya. Selama dia ada di sana, kelas akan hening. Tapi dia jarang berada di sana. Dia membolos, melewatkan pelajaran, merokok, berkelahi, dan tak terlihat sepanjang hari. Tapi setelah akhir pekan itu, tanpa peringatan, Song Yan menghadang Sukin di jalan dan mengumumkan padanya bahwa dia jatuh cinta padanya. Keduanya berdiri selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya Song Yan menyerah. Dia sangat tidak senang dan mengeluarkan sebatang rokok untuk menyala. Merokok tanpa berkata-kata, lalu memalingkan kepalanya untuk melihat Sukin dengan ekspresi, "Kamu tidak mengenaliku." Tapi dia melihatnya, tetapi akhirnya tersenyum ringan, mengangkat tangan dan mengelus kepala Sukin, berkata, "Pergi." Sukin menarik kakinya dan berjalan melewati dia. Dia mendengar dia berkata, "Sampai jumpa minggu depan." Dia membiarkannya pulang, itu tidak berarti membiarkannya pergi. "Sampai jumpa minggu depan, Meng Qin," kata Song Yan. Ketika Sukin pulang, tak ada perbedaan sama sekali. Dia hanya mengatakan bahwa jalannya terhambat, dan dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang diintimidasi oleh Song Yan. Tapi pada hari Senin, Song Yan sama sekali tidak pergi ke sekolah. Pada hari Senin, Song Yan tidak datang ke sekolah. Tidak datang pada hari Selasa, tidak datang pada hari Rabu, tidak datang pada hari Kamis. Pada malam Kamis, Sukin selesai merapikan barang-barang di asrama, bersiap untuk tidur, dan mendengar suara seseorang di atas tembok di seberang jendela, kemudian suara orang memanjat pohon. Dia berjalan ke balkon dan membuka tirai, dan dia melihat Song Yan duduk di cabang pohon dengan sebatang rokok di tangannya, serta mengangkat alisnya ke arahnya. Sukin menutup tirai di belakangnya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Song Yan tidak menjawab, melainkan bertanya, "Bocah kecil, apakah kamu tidak ingin aku?" Sukin dengan jujur menggelengkan kepalanya, "Tidak." Wajah Song Yan kaku, "Pikirkan lagi." Ketika dia mengatakan ini, matanya agak berbahaya, seolah-olah dia sedang mengancam. Sukin tidak mengatakan apa-apa, dan keduanya saling menatap. Setelah berdiri beberapa detik, Sukin bermaksud mengakhiri kebuntuan membosankan ini, "Aku pergi." "Song Yan, berhenti." Sukin tetap berdiri dan menatapnya dengan tatapan kosong. Song Yan menunjuk dagunya ke pohon dan berkata, "Turun ke bawah." Sukin tidak punya rencana. "Song Yan, aku memberimu 5 menit. Jika kamu tidak turun, aku akan naik, bahkan jika kamu sedang tidur, aku akan menarikmu keluar dari tempat tidur." Sukin turun ke bawah.
Song Yan berdiri di samping anak tangga yang mengarah ke lapangan bermain di bawah pohon beringin besar. Dia mendekat dan berdiri diam 2 atau 3 meter dari dia. Tanpa melihat dengan cermat, dia melihatnya dengan datar. Song Yan menatapnya dan tidak berbicara selama beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebatang rokok untuk menyalakannya dan merokok sambil sekilas memandanginya. Sukin tidak punya reaksi yang tidak perlu, hanya menatapinya tanpa berpindah. Keduanya saling menatap dalam keheningan, sampai Song Yan selesai merokok sebatang rokok. Merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah tas, dan melemparkannya padanya. Sukin menangkapnya, dan pada pandangan pertama, itu adalah bungkusan gula prem yang terlihat sangat biasa, tetapi bagi Sukin, itu mengandung banyak arti. Itulah yang dikatakan Meitang di kampung halamannya di Liangxi, yang tidak dijual di utara. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkannya, atau dari mana dia tahu bahwa kampung halamannya ada di Liangxi. Dia mengangkat kepalanya dengan kejutan, dan dia melihat kejutan dan keraguan dalam ekspresinya, lebih dari cukup. Sorot matanya terlihat kalem dan dingin, dan kebanggaan di sudut mulutnya terlihat singkat sejenak sebelum ia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Hanya karena ekspresi yang berubah-ubah di wajahnya, sang remaja merasa puas. Song Yan mengangkat dagunya, berkata, "Kembalilah." Sukin menatap kantung gula sejenak, lalu memandanginya. Terlihat jelas dia merasa ragu, namun dia tidak bertanya apapun dan kemudian berbalik pergi. Song Yan menatap punggungnya dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia melangkah maju, meraih bahu kurusnya dan memutar tubuhnya, sambil berteriak, "Buka pakaianmu." Sukin tertegun. Song Yan membuang puntung rokok di tangannya dan mau tidak mau mengatakan bahwa dia melepas jaket seragam sekolahnya, seekor kura-kura digambar dengan tinta di belakang seragam sekolahnya. Dia adalah seorang murid pindahan, tidak suka berbicara, tidak punya teman, tak terhindarkan menjadi objek pengucilan semua orang. Panitia sekolah tidak hanya memintanya untuk mengumpulkan tugas, tetapi juga mengusirnya dari tempat sampah dengan cara memberikan buku kerja. Di mana Song Yan akan memikirkan tipu daya itu? Dia menggenggam erat kepalan tangannya, "Siapa yang membulimu?" Sukin tidak mengatakan apa-apa. "Bertanya padamu, bisakah kamu bicara?" "Ah, aku tidak tahu." Dia menundukkan kepala dan berbisik. Di hari berikutnya di sekolah, Sukin mengenakan jaket seragam sekolah yang sangat longgar dengan 2 kata yang tertulis di punggungnya, "Song Yan," dan Song Yan duduk di dalam kelas sepanjang hari. Menatap Sukin sepanjang hari, dan kadang-kadang melemparkan pandangan pada penjahat yang berada dekat dengannya. Tidak ada yang berani membulinya lagi. Sukin bertanya-tanya apakah Song Yan akan tahu bahwa ketika dia turun ke bawah, dia sengaja mengenakan seragam sekolahnya. Demi menunggu dia melihat, dia tidak menghapus tinta di atasnya. Tidak apa-apa jika dia tahu, atau tidak tahu, dia masih akan menyukainya dengan cara apapun. Dan saat dia turun ke bawah, apakah dia menyukai Song Yan? Tidak. Hari Kebangsaan adalah liburan berisiko tinggi setelah festival musim semi. Seperti biasa, banyak yang mabuk dan keracunan makanan dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Konflik-konflik juga banyak terjadi di jalan. Sukin, seperti biasa, tidak memiliki emosi berlebihan, seolah-olah dia adalah robot pengatur. Di satu sisi, Xiao Nan iri pada perawat dan dokter di poliklinik yang bergantian bertugas, sementara dia sendiri muntah-muntah dan polisi lalu lintas. Mereka bertabrakan dengan rumah sakit dan mengabaikan situasi. Di Departemen Gawat Darurat. Bahkan lebih buruk lagi, tanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas di rumah sakit ditentukan, dan situasinya berisik dan kacau, seolah-olah pasar sayur. Liburan panjang sulit dijalani hingga hari terakhir, semua orang tiba-tiba gugup dan sangat konsentrasi. Karena awal dan akhir liburan panjang adalah periode kecelakaan tinggi di jalan raya. Tidak peduli berapa kali radio dan tanda-tanda jalan mengingatkan untuk menghindari kecepatan berlebih, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan mengemudi dalam keadaan lelah, selalu saja ada orang yang beruntung atau memiliki keyakinan buta dan sombong dalam kontrol diri sendiri, satu demi satu. Pada hari terakhir itu, Departemen Gawat Darurat dari 3 rumah sakit menerima 3 cedera akibat kecelakaan mobil yang serius. Beberapa kelompok dokter dan perawat bergantian bertugas. Sukin dan kelompok mereka menjalani operasi hingga pukul 4 pagi sebelum akhirnya mereka keluar dari meja operasi. Ketika Sukin keluar dari ruang operasi, dia ditabrak oleh seorang anggota keluarga yang sangat bersemangat dan punggungnya terasa sakit. Anggota keluarga tahu bahwa operasinya berhasil, dan mereka menarik staf medis untuk menangis sambil berterima kasih. Sukin mengambil langkah mundur dan pergi. Sukin kembali ke kantornya untuk menulis catatan, dan perawat baru, Xiao Dong, masuk dengan wajah yang penuh perasaan. "Saya sangat terharu." "Ada apa?"
Xiao Nan menjelaskan, anggota keluarga tadi berlutut bersama Dr. Li dan terus-terusan berterima kasih kepadanya. Sukin menundukkan kepalanya dan menulis, dengan usaha seperti ini, lebih baik biarkan Dr. Li pulang dan istirahat sebentar. Xiao Nan dan Xiao Bei sudah terbiasa, tetapi mereka merasakan perbedaan. Xiao Dong tidak tahan, Dr. Su, keluarganya sangat berterima kasih dan terharu kepada dokter, apakah Anda tidak merasa tergerak? Sukin tidak mengangkat kepalanya, mereka akan segera melupakan. Xiao Dong tidak percaya, bagaimana mungkin? Jika polisi menyelamatkan Anda, apakah Anda akan segera melupakan itu? Iya. Sukin berkata, manusia selalu adalah hewan yang pelupa. Seperti malam hujan itu, seorang pemadam kebakaran bernama Song Yan menyelamatkannya. Dia merasa sangat berterima kasih. Saat dia ditarik keluar dari mobil, dia dianggap sebagai pahlawan. Tetapi setelah itu, dia melupakan bahwa hidupnya begitu sibuk, dia tidak akan mengingat pencapaiannya setiap hari. Seperti masa lalu, begitu banyak kenangan indah dengan mudah dilupakan olehnya. Tangan Sukin yang memegang pena berhenti sejenak, lalu melanjutkan menulis dengan cepat. Pasien mana yang pernah Anda lihat kembali untuk berterima kasih kepada dokter setelah keluar dari rumah sakit? Tanya Sukin dan Xiao Dong tak bisa berkata-kata dan memalingkan kepalanya untuk melihat Xiao Nan. Xiao Nan mengangkat bahu dan menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Xiao Dong menolak menerima kenyataan, cukup dengan ucapan terima kasih saat itu. Lagi pula, tidakkah Anda bangga menerima rasa terima kasih dari pasien dan keluarga mereka? Sukin mengangkat kepalanya, bagi saya, menyelamatkan orang hanyalah persyaratan pekerjaan dan tugas, tidak lebih dari itu. Saya bukan Tuhan, bukan pula seorang penyelamat. Setelah dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dengan bebas dan melanjutkan menulis. Kamu berpikir ini hanya untuk menyelesaikan pekerjaanmu, sehingga tidak ada yang perlu berterima kasih berlebihan. Xiao Dong bertanya-tanya, meskipun hal itu bertentangan dengan pengalamannya sebelumnya, namun juga masuk akal. Dr. Su, saya mengagumi sikapmu, ada setengah kalimat lagi dari ini. Tangan Sukin mengetuk kertas dan dia mengangkat matanya lagi. Jika dia tidak menyelamatkan nyawanya, dia mati. Ini bukan tanggung jawabku, ini bukan salahku. Xiao Dong terdiam, ini benar-benar dokter yang tegas. Dr. Su, orang sudah meninggal, Anda benar-benar tidak menyalahkan diri sendiri? Sebagai staf medis, kita harus dengan jelas menerima kenyataan, kedokteran sebagai disiplin ilmiah memiliki keterbatasannya. Jika kondisi seorang pasien melebihi batasan kedokteran, itu adalah hidupnya. Dan saya bukan Tuhan, hanya manusia biasa. Saya tidak bertanggung jawab atas kematian siapapun. Sukin melewati lorong saat waktu kerjanya selesai, dan orang-orang yang tidak terduga bertemu dengan pasukan pemadam kebakaran sedang melakukan inspeksi kebakaran. Dia ingat bahwa rumah sakit telah mengeluarkan manual pengetahuan tentang kebakaran beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa ada kuliah pengetahuan tentang kebakaran hari ini, tetapi Sukin sedang bertugas dan tidak pergi. Sampai bencana terjadi. Berbagai ilmu peringatan, semua orang tidak akan memedulikannya. Tidak mengecewakan, Sukin pergi ke ruang pertemuan, dan hanya sedikit orang yang mendengarkan, dan pertemuan segera berakhir. Pembicara adalah Li Meng, seorang instruktur dari pasukan pemadam kebakaran Shilitai, dan beberapa rekan kerjanya datang untuk bertemu dengannya setelah inspeksi. Beberapa orang membungkus barang dan pergi. Sukin berdiri di pintu dan melihat sekeliling. Li Meng bertanya dengan senyuman, ada yang bisa saya bantu? Sukin, kamu berasal dari Shilitai. Benar. Mengapa Song Yan tidak datang? Tanya Sukin. Li Meng terdiam dan tersenyum, kami dari pasukan pemadam kebakaran, dia ada di skuad pemadam kebakaran. Inilah mengapa Sukin tidak melihat Song Yan di bar Xiao Yixia waktu terakhir, pembagian tugas berbeda. Li Meng berkata, skuad mengurus pertempuran nyata, seperti pemadam kebakaran dan penyelamatan, tetapi seperti propaganda ilmiah dan inspeksi, itu termasuk ke dalam brigade. Sukin berpikir sejenak, dengan ringkas menyimpulkan, mereka lakukan yang berbahaya, kamu lakukan yang mudah. Li Meng tidak tahan menahan napas bahwa gadis itu sungguh lugas. Terima kasih. Sukin berbalik dan pergi. Apakah manusia adalah hewan yang pelupa? Ya, pikir Sukin. Dia tidak pernah mengingat kembali adegan di mana Song Yan menyelamatkannya, dan mungkin secara bawah sadar berpikir bahwa itu adalah keresahan yang tidak beralasan. Dia juga jarang memikirkan Song Yan karena dia dengan sengaja menghindari lorong dengan hidran kebakaran. Urusan perasaan selalu tidak penting baginya, dan dia pandai menekan, melupakan, dan menghapusnya bukanlah hal sulit. Bunga yang tidak akan berbuah, terlalu indah untuk ditiup angin dan hujan. Apa yang harus dilakukan? Setelah seminggu atau dua, semuanya menjadi tenang.
Segera setelah udara dingin dari Siberia bertiup, dan musim gugur baru saja tiba, semuanya tiba-tiba berakhir. Pada akhir Oktober, daerah luas di jalan-jalan utara penuh dengan pepohonan ginkgo biloba berubah menjadi kuning. Berjalan di jalan, Xiao Shuo merasa kedinginan. Pada saat itulah Sukin teringat pada Song Yan. Pada saat itu, dia memegang cangkir kopi, berdiri di persimpangan jalan yang ramai namun dingin menunggu lampu merah. Di bawah langit biru, lampu merah berkedip, mengingatkannya pada lampu polisi di truk pemadam kebakaran. Hanya karena kesepian, pikir Sukin. Mengikuti kerumunan orang yang berjalan menyeberangi jalan, pikiran-pikiran kecil yang hilang juga tertinggal. Sukin dengan cepat memasuki pintu rumah sakit, dan hari yang sibuk dimulai lagi. Setelah hari kebangsaan, mereka bekerja seperti biasa selama 2 minggu, dan belum sampai mereka beristirahat. Xiao Nan mengeluh bahwa dia lelah sekali. Di ruang gawat darurat, dia jatuh ke tanah dan diselamatkan. Sukin melemparkan pandangan padanya, "Jangan ganggu aku sedang menunggu waktu pulang." Xiao Nan berseru, "Dokter Su, kamu benar-benar tega." Pada saat menjelang akhir shift sebelum istirahat, 10 menit sebelum waktu pulang kerja, beberapa orang akhirnya memiliki momen istirahat. Sukin memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuci tangannya. Xiao Nan mengeluh, "Dokter Su, saya sudah melihat begitu banyak ahli bedah yang bersih. Dan tidak ada yang seperti Anda." Sukin, "Berapa menit lagi dari waktu kerja?" Xiao Bei, 8 menit. Sukin, "Semoga tidak." Xiao Nan dan Xiao Bei mengubah wajah mereka secara bersamaan, berseru untuk menghentikan, "Jangan bilang hal seperti itu." Sukin diam dan memandang mereka. Xiao Bei menggeramkan wajahnya, pernyataan semacam ini semakin menjadi-jadi. Xiao Nan melipat tangan mereka bersama-sama, bukan saat ini saja." Saat dia sedang berbicara, Dr. Li bergegas masuk. "Dr. Su, kamu akan mengikuti kecelakaan mobil di jalan lingkar ketiga." Dia melempar pandangan kepada perawat yang ada di sana. "Xiao Nan, aku pergi." "Xiao Bei, aku pergi." Setelah bergegas ke lokasi dengan ambulans, perjalanannya tetap lancar sepanjang jalan. Meskipun jalur darurat diblokir, kendaraan dengan cepat memberi jalan ketika mendengar sirene darurat. Insiden itu terjadi di sisi parit. Sebuah mobil Ferrari yang melaju melewati lampu merah menabrak sebuah mobil dan sepeda motor, lalu menembus pagar pengaman dan terjun ke sungai. Ambulans bergegas ke lokasi untuk berhenti secara mendadak, dan kendaraan penyelamat kebakaran yang bergegas juga berhenti hampir bersamaan. Sukin menyimpan jas putih di satu tangan dan melompat keluar dari pintu mobil dengan bantuan tangannya. Song Yan melompat dari kendaraan penyelamat yang tinggi dengan pakaian oranye. Keduanya bertemu muka-muka dan saling menatap sejenak seperti kilatan listrik, mata mereka saling silang, dan masing-masing dengan cepat berbalik ke tujuannya. Ke arah barat, seorang korban terluka terlempar dan jatuh di sisi jalan. Ke arah timur, seorang korban terluka terjebak di dalam mobil yang hancur. Di atas ambulans putih dan ambulans merah, lampu polisi berkedip-kedip. Keduanya, satu berwarna putih dan satu berwarna oranye, berjalan menjauh, meninggalkan jejak lurus dan tegar di angin musim gugur. Polisi lalu lintas dan polisi sipil telah memblokir lokasi kejadian, dan banyak orang yang menyaksikan di luar garis polisi, serta banyak diskusi yang terjadi. Seorang polisi menunjukkan pada Sukin, itulah yang paling parah luka-lukanya, tanpa sabuk pengaman, dan terlempar keluar dari mobil sport pelaku. Sukin dengan cepat berlari menuju korban yang terluka. Korban itu adalah seorang gadis muda. Di musim gugur yang dingin, dia mengenakan rok tipis, tubuhnya terbelit dalam posisi yang aneh, tertutupi oleh darah. Sebuah genangan besar darah di atas permukaan jalan raya yang terkena noda darah, seperti bunga merah jambu yang mekar di sekitarnya. Volume darah yang keluar sudah tidak lagi menandakan kehidupan. Sukin tetap memeriksa nadi dan pupilnya, dan meraba tulang-tulangnya sekali lagi, tulang leher, tulang belakang, dan paha, semuanya patah. Sukin berdiri dan berkata kepada polisi di sekitarnya, "Mati." Pihak lain menghela nafas, masih begitu muda. Saat mereka berbicara, terdengar teriakan dari kejauhan, "Tim Song." Keduanya menoleh dengan pandangan angkuh, dan mobil Ferrari yang menyebabkan kecelakaan terlihat rusak parah. Bodinya melingkar dalam posisi aneh, dan mobil itu terguling ke sungai. Pengemudi yang mengalami kecelakaan terjebak di dalam kabin dan tenggelam di dalam air seperti bawang hijau. Pemadam kebakaran tidak memiliki waktu untuk menyusun peralatan, tetapi mobil sport yang sudah jarang terlihat itu tenggelam ke dalam danau sedikit demi sedikit. Song Yan tidak mempedulikannya, dia sudah merundukkan diri di atas pagar parit, berlari menuruni tanggul dalam beberapa langkah, melompat ke dalam sungai, dan masuk ke dalam kabin yang deformasi. Puing besi yang tenggelam membuat suara klik yang keras dan menempel di bahunya, dia menggunakan tubuhnya untuk menahan posisi di dalam kabin.
Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Polisi di sekitarnya gemetar dan berteriak, "Aku akan membantu." Sukin menggigit bibirnya erat-erat. Dengan tegas mengalihkan pandangannya, berbalik dan pergi, lalu mendekati orang lain yang terluka, seorang pekerja migran yang ditabrak oleh sepeda motor dan terlempar. Dia mengenakan helm keras di lokasi konstruksi, matanya terpejam di atas tanah, seolah dia tidak sadarkan diri, tetapi anggota tubuhnya kadang-kadang bergerak secara refleks, seakan tengah terperangkap dalam mimpi buruk. Sukin melirik sekelilingnya. Kecuali lecet-lecet pada sendi-sendi tubuhnya, tidak ada cedera lain yang mencolok. Para pekerja petani mendengus tiba-tiba, seolah-olah mereka terbangun, tetapi mata mereka tidak bisa sepenuhnya terbuka. Sukin bertanya, "Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Pekerja migran mengerutkan matanya dan bergumam, "Dokter, saya terjatuh dan kepala saya terbentur." Sebelum selesai berbicara, matanya terbelalak dan dia pingsan dengan sepenuhnya. Sukin melepaskan helmnya dan menemukan bahwa helm itu retak, lalu memeriksa kepalanya tanpa menemukan luka, dan dia tidak bisa melihat bagaimana kejadiannya. Xiaonan mengembalikan tensimeternya, tekanan darah tinggi. "Sukin, kamu dan dokter Lu antarkan dia ke rumah sakit." "Baik." Saat dia mengantarkan pekerja migran yang pingsan di atas tandu, Sukin melirik ke sungai. Song yang terjebak di dalam mobil yang rusak. Dia tidak bisa melihat wajahnya, hanya seragam penyelamat berwarna oranye dan siluetnya yang terlihat. Dia menopang rangkaian besi di salah satu bahunya dan menopang kepala pengemudi yang tak sadarkan diri dengan satu tangan, tidak membiarkan kepalanya tenggelam ke dalam air. Ada juga seorang pemadam kebakaran di dalam kabin, membantunya berbagi beban. Instruktur dan anggota tim lainnya berada di lokasi penelitian untuk merumuskan rencana penyelamatan dan mengatur alat-alat. Sukin dengan cepat mengalihkan pandangannya, mobil yang mengalami kecelakaan berhenti di pinggir jalan. Tutup depan mobil retak, bodinya terkompresi, dan pengemudi berteriak di dalam mobil. Kakinya terjepit, dan ia tidak bisa keluar sejenak. 2 atau 3 pemadam kebakaran sedang menggergaji pintu. Sukin memeriksa dan tangan pengemudi patah, tetapi tidak ada luka yang mencolok di tempat lain. Tulang rusuk di dada tidak patah, tekanan di perut tidak terasa sakit, dan tidak ada masalah besar. Sukin mengingatkan para pemadam kebakaran untuk memperhatikan posisi arteri di paha. Jangan merusak arteri saat memotong bodi mobil, dan dia meninggalkan seorang rekan di sana lalu pergi. Barulah dia melihat bahwa gadis yang meninggal masih terbaring di jalan. Angin musim gugur bertiup, mengibarkan anggota tubuhnya yang pucat. Polisi sibuk menyelidiki identitas mereka dan menjaga keamanan di sekitar. Tidak ada yang peduli padanya. Seorang pejalan kaki di samping mengambil gambar dengan ponsel, mungkin ingin membagikan di Weibo dalam lingkaran teman-temannya. Sukin melihat para pejalan kaki tersebut dengan acuh tak acuh, dan kelompok orang itu seolah-olah bereaksi tanpa tepat dan mengangkat teleponnya dengan lemah. Sukin meregang wajahnya dan menarik sehelai kain putih dari mobil untuk menutupi gadis itu. Polisi belum memverifikasi identitas mereka. Pada saat ini, keluarga dari keluarga yang tidak dikenal ini mungkin belum tahu bahwa dia telah meninggal dunia dan masih sibuk. Sukin berjalan ke sungai. Beberapa pemadam kebakaran mencoba mengangkat mobil rusak dari sungai ke bendungan, tetapi mobil itu telah patah menjadi 2 bagian dari kokpit. Rangka yang patah di dalam mobil membentuk tuas. Mendorong tubuh akan menyebabkannya macet. Pengemudi itu hancur menjadi saus daging. Setiap gerakan sangat berbahaya, dan akhirnya kami hanya bisa melihat mobil di sungai. Setelah tata letak selesai, Yang Ci menyodorkan sumbat telinga ke Song Yan di dalam air. Dia juga memasang sumbat telinga dan membawa mobil bersama Song Yan. Gergaji mesin dinyalakan. Yang tidak biasa kasar. Sukin memasang sumbat telinga, tetapi tidak bisa menahan suara yang masuk ke kepalanya seperti bor, yang membuat orang menjadi gugup. Dia sedikit mengernyitkan keningnya karena sakit dan menuangkan air ke samping mobil terbalik. Dia meraba di bawah mobil terbalik dan memeriksa korban yang tidak sadarkan diri melalui kaca depan yang pecah. Dia melirik Song Yan. Dia berdiri di dalam air, dengan rangka baja yang bengkok di bahunya. Dia menggigit rahangnya dan wajahnya berkeringat. "Sukin, serahkan tangannya." Song Yan menyeret rangka dengan tangan kanannya, dan menyeret kepala orang yang terluka dengan tangan kirinya. Tidak ada tangan yang tersisa. Yang Ci juga ada di belakangnya. Tidak ada ruang untuk bermain-main. Melihat ini, Sukin meregangkan tangannya untuk mencapai orang yang terluka. Dengan tangannya yang masuk, wajahnya tanpa sadar menempel pada kaca mobil yang pecah. Sebuah pasangan tangan murni masih meraih udara. Dia menundukkan kepala dan berkata dengan pelan, "Tarik kembali." Dia menarik tangannya kembali.
Song Yan menyandarkan kepala orang yang terluka di pangkuan kakinya, menekan pangkal pahanya di atasnya, dan membungkukkan pinggangnya dengan keras, meraba lengan orang yang terluka, dan menarik tangannya dari belakang untuk diserahkan kepada Sukin. Sukin mengambil tangan orang yang terluka dan dengan sederhana membersihkan sepotong kulit yang bersih, mendisinfeksi, memasukkan jarum, dan menyuntikkan infus. Sukin melirik Song Yan di celah-celah pita perekat. Song Yan sedang menatapnya, alisnya sedikit berkerut, matanya sulit ditebak. Pandangannya bertemu dengannya, lalu dia mengalihkan pandangannya. Keduanya tidak saling bertemu lagi. Song Yan duduk di dalam mobil, memegang tubuh orang yang terluka. Sukin membungkuk di bawah rangka, mengangkat botol di satu tangan, dan menarik pergelangan tangan orang yang terluka dengan tangan yang lain. Di luar sana, deru gergaji besi begitu menggema, disertai dengan getaran tubuh yang terjadi sesekali. Di dalam ruang sempit itu, keduanya berada dekat satu sama lain, namun tak sepatah kata pun terucap, mereka hanya bergoyang-goyang seiring dengan getaran tubuh yang tak menentu. Tak tahu sudah berapa lama telah berlalu, seolah-olah tak ada kemajuan sama sekali. Gergaji, tang, dan berbagai alat saling bergantian dalam pertempuran. Ini adalah kemajuan yang lambat dan penuh kegelisahan, sebuah siksaan yang panjang dan tak tertahankan. Saat kapan tubuh akan terpotong adalah suatu hal yang sulit ditebak. Dengan gemuruh, mobil meledak dari bagian tengah. Para anggota tim pemotong cepat berhamburan menjauh, bagian depan dan belakang mobil cepat tenggelam. Kabin tiba-tiba terbalik, jendela terbalik itu terlepas dengan suara retak. Sukin Zhen yang kelelahan bersandar pada jendela terbalik dan tiba-tiba lengah. Ia melihat bahwa bingkai jendela akan mengait bajunya dan mengangkatnya. Song Yan mendorong dengan cepat dan mendorong Sukin menjauh. Sukin tiba-tiba terdorong keluar dari mobil dan jatuh ke dalam air. Jarum sudah patah dan orang yang terluka sudah terlempar sejak tadi. Sementara Song Yan berada tepat di depan tulang mobil, tubuhnya terhuyung. Tulang mobil yang patah menyentuh punggung Song Yan, disertai dengan suara merobek yang mengerikan, logam besi melawan pakaian pelindungnya. Wajah Song Yan hampir berkerut karena rasa sakit, warna bibirnya langsung pucat, dan dahinya bercucuran keringat. Suara Sukin terdengar cemas, ingin melihat apa yang terjadi. Namun Song Yan tak memperlihatkan punggungnya dan berkata dingin, tidak akan ganti jarum lagi. Sukin tak bersikeras mendekat, ia masih memegang botol di tangannya, dengan jarum yang patah. Saat ini, yang terpenting adalah menyelamatkan orang yang terluka. Para pelaku segera dievakuasi. Sukin juga cepat-cepat naik ke daratan, mengganti jarum dan menginfus ulang. Setelah selesai, ia mengikuti rekan-rekannya membawa orang tersebut ke tandu. Ketika mereka hendak memasukkan orang itu ke dalam mobil, secara tak sengaja Sukin melihat noda darah di tulang mobil tadi. Hatinya Sukin terasa canggung dan ia berbalik mencari. Petugas pemadam kebakaran hampir menyelesaikan tugasnya. Song Yan sedang berjalan menuju mobil pemadam kebakaran, dan Sukin bergegas mendekatinya. Song Yan Yuguang merasakan kedekatan Sukin, namun terlambat untuk bereaksi. Sukin berlari ke arahnya dan meraih lengan Song Yan serta mendorongnya. Pakaian di belakang Song Yan terbelah. Dan luka panjang yang dalam tampak di punggungnya. Mata Sukin penuh ketakutan dan ia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kita harus ke rumah sakit. Song Yan membuka tangannya, aku sudah hendak pergi. Banyak rumah sakit di sekitar sini, tidak perlu pergi ke rumah sakit miliknya. Sukin sedikit kesal memandanginya. Ekspresinya acuh tak acuh dan meremehkan, ia tidak dianggap serius. Sukin mengangguk, baiklah. Setelah berbicara, Suo Jung berseru, Song Yan, apa yang sedang terjadi di belakangmu? Buruan ikuti ambulans. Sembari berkata demikian, ia memberi isyarat kepada ambulans. Song Yan terlihat tidak sabar dan menggenggam pegangan untuk naik ke dalam mobil pemadam kebakaran, nanti di jalan kami akan lewat rumah sakit militer. Ambulansnya sudah di sini. Suo Jun bahkan mendorong-mendorong, apa kamu ingin menunda pasien saat naik ke dalam? Korban kecelakaan yang menyebabkan insiden tadi baru saja dibawa masuk ke dalam ambulans. Supir ambulans mendengar teriakan dari sini dan sudah bersiap di sana. Song Yan menggigit bibirnya, tetapi tidak ada jalan lain selain melangkah besar dan melompat masuk ke dalam mobil. Sementara itu, Sukin membantu Dr. Lee memberikan pertolongan pertama kepada korban tanpa meliriknya. Ketika mobil mulai bergerak, Sukin memberitahu Xiao Dong, kamu bantu mengurus petugas pemadam kebakaran. Xiao Dong mendengarkan, sementara Song Yan terus mencegah pendarahan. Perjalanan berlangsung tanpa insiden. Sesampai di rumah sakit, mereka baru saja mengeluarkan ambulans dari tandu bergerak. Keluarga dan kerabat korban yang khawatir sudah menunggu di depan pintu rumah sakit. Mereka menangis dan penuh kekhawatiran. Sukin memisahkan semua orang, biarkan mereka masuk. Ibu korban menangis melihat kondisi putranya yang mengerikan, paman dan bibinya ikut menangis sambil memohon kepada dokter, harus selamatkan dia.
Dia baru berusia 23 tahun. Sukin dan beberapa dokter mendorong Tandu. Biarkan kami bekerja. Saat Tandu akan masuk pintu rumah sakit, tiba-tiba ada batu yang mengganjal dan Tandu terguncang. Ibu korban terluka menjerit ketakutan, dan dokter-dokter lainnya berteriak, "Hati-hati dengan anak saya." Guncangan itu membuat Xiao Dong dan Sukin tersandung oleh Tandu. Sukin kehilangan keseimbangan dan terdorong ke arah Tandu. Ia secara refleks menggenggam tepi Tandu untuk menjaga keseimbangan. Namun, pada saat itu, ia melihat bahaya. Saat Tandu itu terdorong tadi, jarum baja dan jarum yang melekat di tangan pasien sudah terlepas. Jarum untuk mengeluarkan darah terbuka di udara, tepat di posisi di mana tangannya akan meraih. Waduh! Detik itu terasa sangat lama, namun sangat singkat. Begitu singkat hingga ia ingin menghindari jarum tersebut, tetapi tubuhnya terlambat. Tubuh Sukin tak terkendali, dan ia hampir saja tertusuk jarum tajam. Tiba-tiba, sebuah tangan besar di belakangnya meraihnya dan menariknya dengan tenaga besar. Hatinya berdesir naik turun dalam setengah detik. Perawat di sebelahnya, Xiao Dong, dibiarkan tanpa pengawasan, dan keluarga korban mendorong jarum itu. Tangannya Xiao Dong terjepit di pinggiran tempat tidur dan meraih jarum yang terpapar. Xiao Dong berteriak kesakitan dan segera menarik tangannya. Tetes darah keluar dari ujung jarinya. Keluarga korban terkejut melihatnya. Ranjang beroda telah diangkat oleh staf medis yang bergantian. Sukin menggandeng perawat yang bertugas dan memberitahunya, "Kirimkan saya hasil tes darah pasien ini nanti." Setelah melihat ke belakang pada Xiao Dong memandanginya dengan bodoh berdiri di tempat. Sukin segera menariknya ke sisinya, "Cepat cuci dan pergi ke bagian infeksi untuk melaporkan luka, lalu tunggu di ruang observasi." Anggota keluarga terus meminta maaf kepada Xiao Dong dan mengatakan maaf. Xiao Dong mengernyitkan wajahnya 2 kali, mencoba mengatakan bahwa tidak apa-apa. Tetapi takut, merasa tidak adil dan marah, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan pergi dengan mata merah. Keadaan darurat berakhir. Sukin melihat kembali mata Song Yan melalui orang-orang yang sudah pergi. Baru saja dia menariknya. Song Yan melihatnya dengan acuh tak acuh dan pergi. Sukin mengejar dan menarik lengan bajunya dari belakang. Song Yan berhenti dan tampaknya mendesah sebelum berbalik. Ekspresinya masih tidak sopan, dan katanya masih sinis, "Apakah kamu akan membalas budi nyawanya?" Sukin menggelengkan kepala dan menunjuk ke belakangnya, "Aku akan menanganinya untukmu, dokter lain sibuk." "Song Yan, maksudku aku tidak punya pilihan." "Sukin, kamu menyelamatkanku waktu lalu, aku tidak memilih." Di ruang operasi, Sukin duduk di kursi, berjalan melewati rak, mengenakan masker, dan berkata, "Lepaskan mantelmu." Menoleh, Song Yan berdiri di depannya dan menatapnya langsung. Ia melepaskan pakaian pelindungnya dengan rapi, dan di dalamnya ada kaos berwarna hijau tentara tipis yang basah menempel pada tubuhnya. Dia merobeknya dan melemparkannya. Xiao Bei dan Xiao Si semua menatap bengong di sisi, dan wajah mereka memerah. Sukin sudah mengenakan masker lebih awal, tetapi tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Tetapi bulu matanya berkedip sekali atau 2 kali. Pria itu telanjang dari pinggang ke atas, tubuhnya tinggi, berotot, dan halus serta seksi. Beberapa tetes air meluncur dari lehernya, merosot melintasi dada, otot perut, dan garis perutnya, menghilang ke dalam celana panjangnya. Sukin melirik atas dan bawah dengan tergesa-gesa, dan memalingkan pandangannya. Song Yan menarik sudut bibirnya dengan sangat ringan dan berbalik untuk berbaring di tempat tidur sebagai pasien yang kooperatif. Xiao Bei dan Xiao Si masih merona dan panas, tatapan tegas dan menasihati Sukin telah mengusir malu mereka, membuat mereka pulih. Xiao Bei mendekat untuk membantu Sukin membersihkan luka Song Yan, dan Xiao Si mencatat. Sukin mengambil penggaris medis untuk mengukur luka, 3 cm ke kanan dari tulang belakang, panjang 13 dan lebar 2,5. Xiao Si menyembunyikan kepalanya dalam menulis. Luka robek, serpihan cat, serpihan besi, tumbuhan air di dalam luka. Xiao Si merasakan sakit saat mendengarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepalanya lalu bertanya, "Bagaimana ini terjadi?" Sukin tidak menjawab, pikirannya berlalu cepat melintasi adegan di mana Song Yan mendorongnya menjauh, dan bingkai yang hancur membuat luka yang mengerikan di belakang punggungnya. Di pintu rumah sakit tadi, matanya cepat dan dia menyelamatkannya dari jarum itu. Memikirkan ini, Sukin acuh tak acuh memandang Song Yan. Dia terbaring telentang di tempat tidur dengan kepala tenggelam di lengannya sehingga wajahnya tidak terlihat. Hanya lecet pada lengannya yang terlihat, dan kulitnya memerah. Dia memerintahkan dirinya sendiri untuk mengembalikan pikirannya, mengambil pensil bedah untuk membersihkan luka, dan saat baru saja menghadapi serpihan cat di dalam luka, tubuh Song Yan tiba-tiba merosot. Melalui sarung tangan lateks tipis, kekuatan otot punggungnya menyebar ke jari kecil Sukin dan mencapai hatinya.
Sejenak, dia cepat meredakan ketegangan itu. Sukin berhenti sejenak dan bertanya, apakah kamu yakin tidak ingin dibius? Song Yan tenggelamkan wajahnya, ya. Xiao Bei dan Xiao Si saling menatap, apa mereka tidak? Sangat menyakitkan untuk menunggu pembersihan dan disinfeksi, serta jahitan obat. Sukin tidak membujuknya untuk melanjutkan operasi. Namun, entah bagaimana, operasi ini menjadi berbeda dari sebelumnya. Setiap kali dia memasukkan alat ke dalam luka, getaran ringan otot punggungnya, yang tegang dan sakit, akan menghantam hatinya sepanjang ujung jari kecilnya, gemetar. Gemetar, dan hidup. Seolah-olah berjalan telanjang kaki di kamar mandi, setiap langkah menyentuh listrik yang halus. Jelas mengingatkannya bahwa di hadapannya ada seseorang yang hidup dan merasakan sakit, bukan pekerja yang tak sadarkan diri yang melumpuhkan kesadarannya. Setiap langkah menyentuh hatinya, membuatnya bertanya-tanya apakah dia bermaksud menciptakan efek ini. Pada tahap menjahit terakhir, pekerjaan tambahan Xiao Si dan Xiao Bei selesai. Ponsel di saku Xiao Si terus bergetar. Dia mengangkatnya dan melihatinya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menyodok Xiao Nan. Keduanya saling pandang sejenak, lalu segera pergi. Sukin tidak menghiraukan mereka. Mereka memiliki keseimbangan sendiri, dan hal-hal yang tidak terlalu mendesak tidak akan pergi begitu saja. Departemen gawat darurat adalah kasus khusus setiap hari, dan tidak bisa diperlakukan seperti biasa. Hanya Sukin dan Song Yan yang tertinggal di ruang operasi. Ruangan itu sunyi dan sepi seperti suara benang jahitan yang melewati jaringan kulit. Sukin tidak menyadari bahwa di bawah masker, udara yang dia hirup mengembun menjadi tetes air. Ada juga keringat tipis di dahinya. Dia mengoperasikan penjepit dengan terampil dan perlahan, lalu tiba-tiba berkata, sudah sadar. Song Yan, iya. Tampaknya tidak berpikir untuk berbincang dengannya. Keduanya kembali menjadi diam. Hanya otot di punggungnya yang mengikuti benang jarum dari ujung jari Sukin, tiba-tiba menyentuh ujung jarinya. Dia memandangnya. Pelipisnya semua berkeringat dan rambutnya basah. Dia telah menahan rasa sakit. Sukin menurunkan pandangannya dan berkata, terima kasih di danau tadi. Suara Song yang terdengar lemas, datang dari lengannya, tidak terlalu jelas, tugas pekerjaan. Sukin bertanya, apakah juga tugas pekerjaan saya untuk menarik sayap tepat sebelum memindahkan tempat tidur? Song Yan tidak bergerak dan tidak segera menjawab. Dalam ruang kecil, keheningan yang membebani. Sukin memotong benang dengan tenang dan berkata, baiklah. Ujung kakinya dengan lembut menendang, dan kursi itu meluncur sedikit jarak, jawab saya. Song Yan berkeringat dan duduk, nada suaranya akhirnya penuh kekesalan. Sukin, apa yang ingin kamu lakukan? Sukin, apa? Song Yan menatap mata langsungnya, secara tidak masuk akal datang ke rumahku untuk berdamai, apa yang ingin kamu lakukan? Baiklah. Berdamai, dia menghujat, dengan pandangan meremehkan. Jika kamu sudah berpikir jelas, maka berdamailah. Sukin menatapnya, matanya hitam lurus dan tajam. Dia merasa sangat marah, dan menyentuh wajahnya dengan tangan besar, menarik maskernya, bagaimana kamu ingin berdamai, ya? Bermain denganmu, bermain cukup, lalu pergi dengan santai. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa ini menarik bagimu? Menurutmu, menarik? Semua pernyataan Sukin dipicu olehnya, dan dia merendahkan dengan cemoohan, dan mengatakan dengan membalas, apakah kamu menarik? Lupakan aku untuk waktu yang lama. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Tulang mobil patah, mengapa kamu mendorongku untuk melakukan ini? Ini adalah pekerjaan. Song Yan menginterupsi dengan marah. Sukin menggoda, aku menarikku di depan tempat tidur. Kalimat ini tercekat di tenggorokan Song Yan. Song Yan menggigit bibirnya dan menatap Sukin tanpa berkedip. Wajahnya penuh amarah. Sukin, kenapa kamu tidak menjawab? Katakanlah. Dia menggertakkan giginya dan enggan menjawab. Ketidakdewasaannya dan keheningan yang keras tiba-tiba memaksa Sukin merasa cemas, tersenyum, menekan dengan keras, dan enggan menyerah, tidak berani mengatakannya. Menarikku sebelum memindahkan tempat tidur juga tugas pekerjaan, bukan? Tidak. Song Yan menatapnya dan akhirnya berkata, apa itu? Dia enggan melepaskannya. Akhirnya, aku menyukaimu, kata Song Yan. Hati Sukin tiba-tiba tersayat. Jawaban itu tak terduga, seperti kuncup yang diharapkan, tetapi tiba-tiba tersapu oleh salju. Hanya sekali, sekarang sudah berakhir. Ini benar cukup kejam. Sukin menyentuh gunting dengan satu jari. Setelah beberapa saat kekecewaan, pikirannya dengan cepat kembali. Dia ingin tersenyum ringan tanpa senyum. Bibirnya bergerak. Setelah semua, dia terdiam. Setelah selesai berbicara, Song Yan mengambil ponsel dari tempat tidur dan keluar dengan santai, punggungnya terlihat lelah.
Dari awal hingga akhir, Sukin tidak melemparkan pandangan, begitu pula Yu Guang. Sukin duduk di sana sebentar, lalu diam-diam melepaskan sarung tangan dan membuangnya ke tempat sampah. Masker masih tergantung di telinganya, dan ia menariknya setelah setengah momen. Uap basah di wajahnya sudah lama menghilang, kering dan tidak nyaman. Setelah mencuci tangan, Sukin secara refleks membersihkan tangannya di sakunya dan keluar dari ruangan. Ketika dia bertemu pekerja migran di lorong, dia sedang meraba-raba bagian belakang kepalanya dan berjalan ke arah pintu keluar. "Sukin, kamu yang dalam kecelakaan mobil." Pekerja muda itu menatap Sukin untuk waktu yang lama, mengenalinya, dan tersenyum padanya. "Kamu dokter yang menyelamatkanku." Sukin mengernyitkan kening. "Kemana kamu akan pergi sekarang?" "Jaga dirimu agar tidak berlarian." Adik lelaki pekerja migran menyentuh kepalanya. "Saya telah menjalani CT scan dan pemeriksaan seluruh tubuh. Jika tidak ada masalah, saya harus kembali bekerja." Sejauh itu, dia selamat dan sehat. "Sukin, topi kerja keras kamu rusak, jangan lupa beli yang baru." "Baik." "Kompensasi sudah selesai?" tanya Sukin. "Kompensasi?" Adik laki-laki pekerja migran berpikir sejenak, lalu mengerti, dan tersenyum dengan tulus. "Mereka membayar biaya medis, dan memberi saya uang untuk memperbaiki sepeda motorku. Cukuplah. Apa saya baik?" "Terima kasih." Setelah itu, dia pergi dengan senang hati. Sukin berdiri di tempat, menatap punggungnya yang pergi dengan ringan. Setelah begitu lama di rumah sakit, hal yang belum pernah dipikirkannya secara mendalam dan tidak dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan adalah jumlah nyawa. Sukin berbalik dan pergi ke ruang observasi yang ditinggalkan, dan bertemu dengan Xiao Bei yang tergesa-gesa. Ketika Xiao Bei melihat Sukin, wajahnya penuh ketakutan dan kesedihan. "Dokter Su." "Sukin, kemana kamu baru saja pergi dengan Xiao Si?" Xiao Bei melirik pasien di sekitarnya dan menarik Sukin ke samping. "Baru saja saya kirim untuk menyelamatkan pasien. Kecelakaan mobil menyebabkan tes darah positif HIV/AIDS." Sukin terkejut. Xiao Bei sangat marah sehingga ia menggertakkan giginya. Orang tuanya tahu tapi menyembunyikannya, karena situasinya mendesak. Dia kehilangan terlalu banyak darah, dan tidak menunggu hasil tes. Dr. Li dan tim dokter serta perawatnya semua masuk ke ruang operasi. "Sukin, sekarang masih menjalani operasi?" "Iya. Aku tidak berani memberitahu orang di dalam. Takut menimbulkan kepanikan. Saya menggantikannya satu persatu. Mengganti langkah-langkah perlindungan dan masuk." Terdengar seperti krisis. Sukin bertanya lebih jauh, "Bagaimana dengan Xiao Dong?" Wajah Xiao Bei sedih dan marah, dan kemudian lagi menjadi sedih. Dia menangis menjadi gila. "Tes antibodi juga harus menunggu 6 minggu. Diperkirakan beberapa hari ini akan sulit." Sukin bungkam. Kalau bukan karena dorongan Song Yan, dia yang jatuh di atas jarum penyuntik yang mengeluarkan darah, dan saat ini dia juga berisiko terinfeksi HIV. Song Yan, hati Sukin tenggelam, dan tiba-tiba muncul serangkaian gambar di hadapannya. Dia berendam di air untuk menopang bingkai, memegang kepala berdarah dari pelaku, luka di punggungnya. Juga beberapa petugas pemadam kebakaran yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan orang tetapi mungkin cedera selama penyelamatan. Sukin berdiri di tempat yang sama, dingin merambat dari bawah kakinya ke seluruh tubuhnya. Sukin bergegas melalui koridor, mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon rekan-rekannya di Departemen Penyakit Menular, melaporkan, ada 4 atau 5 pemadam kebakaran di air. Selama proses pemindahan dan pemotongan, seseorang seharusnya terluka. Rekan-rekan pusat darurat sudah menghubungi pasukan pemadam kebakaran. "Baiklah, oke, hubungi saya lagi jika ada hal penting." Ia menutup teleponnya lalu ingin memberitahu Song Yan, tapi ia tidak punya nomornya. Lambat atau cepat, dia akan diberitahu, dan dia tidak akan terburu-buru. Dia berencana untuk pergi ke ruang observasi untuk melihat Xiao Dong. Setelah melewati salah satu pintu, pandangannya melihat secara sekilas Song Yan di dalam. Dia pikir dia salah lihat, lalu membalikkan badan. Tapi memang dia duduk di atas tempat tidur dan mengenakan kaos bersih, dengan mantel dilipat di sampingnya. Sukin mendorong pintu dan Song Yan sedang mengenakan lengan bajunya. Ketika ia mengulurkan tangannya, dia mungkin mengganggu luka di punggungnya. Alisnya berkerut, dan terdengar suara kerik di tenggorokannya. Sukin buru-buru mendekat untuk siap memberikan bantuan. Seorang wanita keluar dari tirai di samping tempat tidur. Li Meng, yang datang ke rumah sakit waktu terakhir untuk inspeksi kebakaran, nampaknya datang untuk memberikan baju kepada Song Yan. Dia mengambil kerah yang ada di tangan Song Yan, membantu Song Yan mengenakan mantelnya, lalu berlutut di kakinya, dengan hati-hati menyelaraskan bagian bawah resleting mantel dan menariknya ke atas. Sukin tak sengaja terhenti. Pandangan Song Yan melihat sesuatu dan melirik ke arahnya.
Sukin berdiri di ujung tempat tidur dengan tangan dilipat, dan dia melihat Song Yan dengan tenang. Li Meng menyadari bahwa ada orang yang masuk, dan segera melepaskan mantel lalu mengusap matanya. Ketika dia berbalik, matanya masih merah, dan dia tersenyum dengan ragu pada Sukin. Song Yan melihat Sukin dan bertanya, "Ada apa?" Melihat bahwa nada bicaranya tidak baik, Li Meng mendorongnya dengan lembut dan meminta maaf kepada Sukin. "Dia seperti ini, dia punya sifat pemarah, jangan terlalu mempermasalahkan, dokter." Sukin menyunggingkan senyum sopan di wajahnya dan berkata, "Tidak apa-apa." Song Yan terlalu malas untuk memperdulikannya. Ia mengeluarkan kotak rokok dari sakunya dan mengetuknya di atas meja. Ia mengambil sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya, hampir saja menyalakannya. Sukin berkata, "Di rumah sakit tidak boleh merokok." Song Yan melemparkan pandangan sekilas kepadanya, pemantiknya berputar di tangannya, ibu jari kasarnya mengelus roda pemantiknya, tetapi tidak ditekan. Li Meng melangkah maju dan merokoknya dari mulutnya, "Taati. Taati saja si dokter." Bibir Song Yan terkatup lemas, matanya berputar, dan ia menatap Li Meng dengan sedikit ancaman. Udara juga menjadi tegang. Li Meng yang sensitif merasa pipinya memanas merona. Ia merasa agak tak berdaya. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan rokok di tangannya. Dengan bisik halus, ia berkata, "Pergi keluar dan merokoklah." Song Yan menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba melunak dan tersenyum, "Baiklah, mendengarmu." Lalu ia memasukkan pemantiknya. Sukin tetap berdiri diam. Di hadapan momen seperti ini, responsnya yang konsisten adalah diam. Ia tidak akan lari, melainkan akan berdiri diam di tempat. Untungnya, dia lelah sepanjang hari dan pikirannya mati rasa. Bahkan jika ada rasa sakit di hatinya, dia tidak bisa merasakannya. Wanita lain di dalam ruangan ini jelas sedang ditenangkan. Li Meng merasa pandangan Song Yan tiba-tiba tak terduga, dan pipinya memanas oleh kata-katanya yang mengatakan, "Mendengarimu," lalu tidak tahan dan tertawa kecil. Ketika ia melihat Sukin, ia tertawa dan dengan sopan bertanya, "Ada apa, dokter? Apakah ada sesuatu yang perlu ditinjau, melihat luka-lukanya?" Sukin menggeleng dengan sangat ringan, "Tidak perlu sekarang. Saya akan datang melihat Anda lagi dalam 4 hari." Setelah itu, ia memberikan daftar obat kepada Song Yan, obat-obatan ini untuk penggunaan internal dan eksternal. Li Meng dengan alami meraih daftar obat tersebut, lalu berkata kepada Song Yan, "Aku akan mengambil obatnya." Bersama-sama, Song Yan bangkit dan meletakkan barang-barangnya di atas meja ke dalam sakunya. Sukin bukanlah orang bodoh, dan juga bukan sepenuhnya acuh tak acuh. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Song Yan tidak ingin tinggal di sini lebih lama dan tidak ingin berduaan dengannya. Dengan kesadaran semacam ini, seseorang harus siap untuk merasa tersengat. Koridor sangat sempit, Sukin tidak memberi jalan, ketika Song Yan berjalan melewati dia, mereka bersenggolan bahu. Sukin dengan lembut menggeleng dan berkata, "Tinggallah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Ia berbalik, dan Song Yan juga berbalik, "Bicarakanlah." Li Meng berdiri di pintu dan melihat kedua orang itu dengan aneh. Sukin melempar pandangan ke Li Meng lalu melihat Song Yan, berkata, "Lebih baik kita membicarakan hal ini sendiri." Li Meng tersenyum murah hati, "Kalau begitu aku akan pergi mengambil obat dulu." Saat pergi, ia menutup pintu dan merasa lega. Song Yan melangkah maju, bersandar di ujung tempat tidur, menundukkan kepala dan menyalakan pemantiknya, "Bicarakanlah, ada apa?" Sukin tidak berbalik, "Orang yang kamu selamatkan di sungai itu memiliki penyakit menular." "Penyakit apa?" "HIV/AIDS." Pemantik Song Yan terhenti sejenak, dan setelah beberapa saat, ia berputar lagi, dan setelah beberapa saat, ia berhenti lagi. Setelah begitu banyak putaran, ia mengeluarkan ponselnya dan pergi ke jendela untuk menyiapkan panggilan. Sukin berkata, "Kamu sudah diberitahu bahwa semua anggota tim yang terlibat dalam penyelamatan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit dan akan memeriksa luka-luka." Song Yan menutup teleponnya, "Baik." Ia mengangkat alisnya dan berdiri dalam keheningan sejenak tanpa tahu apa yang sedang difikirkannya. Ia tanpa sadar mengeluarkan kotak rokok dari sakunya, mengambil sebatang rokok, dan memasukkannya ke mulutnya untuk menyalakannya. Kali ini, Sukin tidak menghentikannya. Sukin memberikan waktu kepada satu sama lain untuk merenung sejenak sebelum bertanya, "Apakah ada luka kulit lain di tubuhmu selain di punggungmu?" "Tidak." Song Yan sangat tenang. Sukin mengingat, tulang mobil telah berada di air sepanjang waktu, dan tidak ada darah di atasnya. "Setelah kamu tergores, apakah kamu menyentuh air atau darah di punggungmu lagi?" "Tidak." "Kalau tidak, peluang infeksinya sangat kecil." Sukin lega. "Aku tahu." Song Yan menghembuskan asap rokok dan berbalik untuk melihatnya, "Seharusnya aku baik-baik saja."
Melalui asap biru tersebut, matanya memiliki sedikit makna yang hilang seketika. Sukin, seharusnya kamu baik-baik saja, tetapi kamu terlihat sangat santai sekarang, setelah mobil diangkat. Anggota timku membawa orang itu keluar dan aku mendarat. Song Yan menundukkan kepalanya dan menggigit giginya dengan ringan. Anggota tim yang mengangkat orang itu telah mengenakan kulit. Sukin tidak berkata apa-apa. Song Yan mengambil napas dalam-dalam dan bertanya lagi, bagaimana kabar perawat kecil itu? Sukin, moodnya sangat tidak stabil. Song Yan mengangguk tanpa komentar. Sukin, tapi apapun itu, datanglah ke Departemen Penyakit Menular rumah sakit kami untuk pemeriksaan setelah 6 minggu. Baiklah, Song Yan menjawab singkat. Semuanya baik-baik saja, Sukin berkata lalu berbalik untuk berjalan keluar pintu. Song Yan juga hendak pergi, ia meraih bingkai jendela. Hampir akan memadamkan setengah sisa rokoknya. Sukin menghentikan langkahnya, berdiri di samping tempat tidur, diam tanpa bergerak. Tangan Song Yan terhenti di tengah udara, ia memalingkan kepala untuk melihat punggung putihnya. Akhirnya, Sukin tidak tahan dan berbalik menghadapinya, orang tadi adalah pacarmu, bukan? Song Yan bertanya, apakah itu berhubungan denganmu? Oh, Sukin tertawa lembut, dan berkata dengan nada lemah, kalau kamu punya pacar, katakan, aku punya pacar, saat kamu menolakku. Cukup. Berbicara banyak hal tidak relevan di ruang operasi, mencarikan alasan padaku, pura-pura. Song Yan melihatnya dengan takjub, dan sesaat kemudian, ia menundukkan kepala dan tersenyum sedikit. Senyuman ini tak bisa dijelaskan, sulit dimengerti, dan marah, namun pada akhirnya semuanya menghilang, meninggalkan hanya ejekan, masalah antara kamu dan aku, berbicaralah padaku, mengikutiku, apakah ada manfaatnya berbicara dengan orang lain? Apakah masalah ini melindungi Limeng atau sudah mencapai tingkat meremehkan? Sukin tidak tahu. Tetapi sikap ini tanpa ragu-ragu seperti mengoreskan korek api. Sukin tersentak sehingga kilatan kejengkelan muncul di matanya. Ia menatapnya, dan ia memutuskan semuanya. Bukankah masalahmu denganku adalah bahwa aku meninggalkanmu? Kamu pikir aku salah. Dan aku pikir kamu salah. Pada saat itu, berapa usia kita, dan kita bahkan belum bisa menghidupi diri sendiri. Dalam hal ini, bisakah aku mengkhianati orang tuaku dan pergi bersamamu? Bisakah kamu lebih matang? Song Yan tersenyum, kamu matang, sekarang berdiri di sini dan berbicara padaku omong kosong. Sukin mendesak bibirnya dan memperingatkan, Song Yan, jangan bicara padaku dengan nada seperti ini. Song Yan merasa bahwa ia sangat tidak masuk akal, jengkel dan konyol, nada seperti apa yang ingin kamu dengar? Hati-hati dengan anak manja. Kamu juga akan berada di depanku, kan? Sukin, kamu bicara tentang masalah antara kita, bicarakanlah. Bisakah kita mendiskusikan sesuatu sekarang? Janganlah begitu keras kepala. Semua hal sialan yang kudapatkan, aku pantas menerimanya. Aku pantas mendapatkannya. Mata Song Yan dingin. Hanya bicarakan hal-hal. Kemudian, dari sudut pandangku, mengapa aku harus berdamai denganmu? Sukin, kamu menjentikanku bolak-balik seperti anjing. Kamu bilang, tiba-tiba teks hilang, dan kemarahan tiba-tiba lenyap, seperti kastil yang runtuh di langit. Oh, ia tak bisa berbicara lagi, berbagai kemarahan melayang di awan, meninggalkan hanya ejekan dan lucu. Ia mengangkat sudut mulutnya tanpa emosi, dan merasa sangat absurd berdiri di sini dan berbicara tentang hal-hal dari tahun-tahun sebelumnya. Ini membosankan untuk memberitahumu ini. Ia menyalakan rokok kedua dengan rasa sindiran. Kamu hanya bisa melihat dirimu sendiri. Apapun yang kamu katakan, omong kosong. Sukin mengejek, jadi apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku menangis untuk mengakui kesalahanku dan memberitahumu seberapa menyesalnya aku dengan keputusanku? Song Yan, tidak, kamu belum menyesal. Sukin, ya, aku tidak menyesal. Sekali lagi, aku masih akan membuat pilihan itu. Kalau kamu, tidak kan, pilihan aslimu tidak penting, Song Yan tiba-tiba memotong. Tidak masuk akal mengatakannya. Ia memandang langsung mata Sukin dan bertanya, pilihanmu sekarang apa? Sukin terkejut, tak bisa bicara. Keduanya saling menatap dalam diam, mata mereka lurus dan tegas. Tiba-tiba, Song Yan tersenyum dengan absurd, aku tahu. Kamu sudah melepaskan emosimu untuk waktu yang lama, tidak ada yang membicarakan gagasan. Ia bersandar di bingkai jendela, melirik keluar jendela, dan berkata, katakan padaku bahwa kamu matang, padahal kamu sangat naif. Lebih baik menjadi kenalan yang bertemu dan menganggukkan kepala. Mengapa kita harus melampaui batas untuk mencari masalah? Apa kamu? Tanpa memikirkannya. Kamu tergesa-gesa merobek luka. Lalu, biarkan membusuk di sana, dan tak perlu menganggukkan kepala ketika bertemu lain kali.
Wajah Sukin menjadi pucat, dan pandangan Song Yan bergerak dari jendela ke kamar, memperhatikannya sejenak, lalu berkata, "Kamu mengatakan ini padaku, bukan lebih dari mencoba membuatku mengerti kesulitanmu." "Baiklah, aku mengerti. Tetapi mengerti tidak berarti berdamai. Kita berdamai. Ketika masalah seperti ini muncul lagi, kamu masih akan melakukan hal-hal serupa tanpa penyesalan." Pilihan. Sukin, orang yang pergi ke tempat ketiga, mengatakan bahwa itu tidak terlalu besar, dan itu tidak terlalu kecil. Sedikit sakit. Waktu muda, terkena pukulan. Tidak apa-apa dan pulih dengan cepat, tapi usia seperti ini akan menjadi mengerikan. Song Yan meremas rokok di bingkai jendela, "Tidak ada yang benar atau salah dalam perasaan, kamu bilang kamu benar, aku setuju, tetapi, kamu benar, kamu memilih jalannya, tanggung sendiri." Sukin berdiri di tempat yang sama, kaku seolah-olah ia akan hancur jika disentuh. Song Yan berpaling. Saat melewati, Sukin menolak untuk melepaskannya dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu masih membenciku?" "Tidak." Song Yan berkata, "Aku tidak membencimu. Tapi aku tidak ingin memiliki apapun denganmu." "Kenapa?" "Terdengar lebih baik jika dikatakan membenci." "Lebih baik seperti itu, tidak sekarang, tanpa benci dan cinta, sedikit untuk menangkap apapun." Sukin berpikir bahwa saat ini adalah saat paling menyakitkan bagi hatinya, tetapi detik berikutnya, Song Yan yang menuju pintu berhenti, ia berbalik membelakangi Sukin, meraih pegangan pintu, dan berdiri selama 10 detik penuh sebelum berkata, "Aku juga salah. Aku tidak bisa memberikan banyak hal yang kamu inginkan. Tanpa kemampuan ini, maafkan aku." Song Yan pergi. Sukin berdiri di saku dengan jari-jarinya di dalam saku dan mencubit telapak tangannya dengan keras, tetapi ekspresinya terlihat seolah-olah sudah pergi. Matanya melirik. Ia kesulitan bernapas dan membuka mulutnya sedikit, bibirnya bergetar dan mencoba mengambil napas, hanya untuk menemukan bahwa rongga dadanya begitu sakit seperti rusuk yang patah. Ia berdiri sejenak sebelum istirahat, menatap puntung rokok di bingkai jendela. Ia berjalan mendekat, mengeluarkan tisu dari sakunya, membungkus puntung rokok, dan membuangnya ke tempat sampah. Ia keluar dari ruang observasi, melewati ruang tunggu, dan melihat Li Meng telah mengambil obat dan menunggu di depan pintu. Song Yan berjalan mendekatinya, Li Meng menyambutnya dengan senyum, keduanya pergi bersama. Sukin terus memandang punggungnya, bertanya-tanya apakah ia akan berbalik. Tetapi ia tidak melakukannya. Sukin berjalan ke ruang bersih, memutar keran, dan menggosok tangannya dengan kuat, berulang kali, menggosok hingga merah dan pucat. Ia tidak merasa sakit di tangannya, tetapi wajahnya terasa gatal. Ia mengangkat tangannya untuk menyentuhnya, air mata hangat mengalir. Tidak seperti air mata buaya yang keluar dari halaman keluarga sehari kali lalu. Ia tidak bisa mengontrol air mata ini.